Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bagian pemilihan KM ya, struktur organisasi ya, kelas 4 ya, MD Miftahul Hidayah. Harus ada struktur, ada keamanan, ada sekretaris, ada KM, ada bendahara ya, ada pendidikan, ada semuanya ya. Biar apa? Biar tersusun rapi, sempurna, kayak rokok sempurna mil ya. Dan sekarang KM-nya aku tunjuk aja ya. KM-nya siap? Siap? Siapa KM-nya? Cung, yang pengen jadi KM? Cung, yang pengen jadi KM, Cung? Perempuan ada nggak? Yang kemarin siapa yang kemarin jadi KM? Mana? Ngacung. Jaki sama siapa? Ngacung. Rizky. Jaki sama Rizky. Udah, sekarang gini. KM yang kemarin ya, Jaki sama Rizky ya, berdua. Keamanan ini nih, siapa nih? Kamu, Hafid ya. Keamanan Hafid sama ini. Nah, siapa? Farhan. Ditulis. Sekretaris perempuan Naila. Naila sama Ayu, tulis. Bendahara Neng Zulfa sama mana Neng Zulfa? Cung. Neng Zulfa sama Neng siapa ya? Sama siapa? Sama siapa? Siapa namanya? Hah? Askia, sama Askia. Udah? Keamanan, pendidikan sekarang. Ditulis cepetan. Pendidikan Neng Nopi. Sama Neng siapa yang kemarin juara 1? Tiara. Mana Tiara, Cung? Neng Nopi nggak, Cung? Cung, Nopi. Mana Neng Nopi? Udah? KM, pendidikan, keamanan, sekretaris, bendahara udah semua kan? Ya, KM 2. Rizky sama siapa? Sama Jaki. Keamanan Hafid sama Farhan. Pendidikan Neng Ngopi sama Neng Tiara Kasihan. Tiara Kasih kan namanya? Oh bukan. Keamanan Hafid sama Farhan. Terus sekretaris Nela sama Ayu. Bendahara Zulfa sama Askia. Pendidikan Nopi sama itu. Kebersihan, siap kebersihan, harus bersih ya. Kalau orang ada yang nggak piket bersih, disuruh ya. Harus disuruh. Misalkan disuruh nggak mau, keamanan turun tangan ya. Misalkan keamanan tetap nggak mau, bilang sama aku ya. Keamanan kebersihan ini nih, siapa namanya? Ya? Fikri sama itu tuh, nah iya yang awaknya besar. Indra sama siapa lagi? Sama so kamu ngacung. Siapa namanya? Gibran. Dikri, Indra sama Gibran. Sama yang ini nih. Kebersihan siapa namanya? Kamu siapa? Apa? Erul. Udah? Dan sekarang nulis jadwal pelajaran ya. Jadwal pelajaran hari Senin tauhid sama imla. Hari Selasa fikih sama bahasa Arab. Hari Rabu tarikh sama
Hadis. Hari Kamis tajwid sama khot. Khot itu kaligrafi. Hari Sabtu akhlak sama doa. Hari Minggu juz amma atau tahfidz sama ulangan hari Anda. Kita bahas satu-satu. Tauhid sama imla. Ya, nanti kita bakal ngaji tauhid. Apa itu tauhid? Nah, dengerin di sini. Ujang. Ya, tauhid itu keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada pangeran, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad, ya, putra Abdullah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Imla. Nah, kalau imla kita akan belajar imla, menyambungkan huruf yang terpisah, ya. Imla menyambungkan huruf yang terpisah. Gimana ini disambungin sama ini, bener enggak? Oh, enggak, salah, berarti jangan disambungin. Kalau ini sama ini, oh, disambungin, bener, ya. Jadi kalau imla, dah dengerin. Imla, lihat sini, silanya bener. Imla, kalau imla itu mengisinya sambil dibaca, ya. Ngisinya sambil dibaca. Misalkan kita ada soal imla, alhamdu itu satuin semua berarti alhamdu jadi satu kalimat. Lillahi itu satuin, itu jadi satu kalimat. Robbi itu jadi satu kalimat. Robbil alamin, ya, sambil sambil dibaca. Nah, sekarang hari fikih, hari Selasa, fikih sama bahasa Arab. Fikih kita akan bahas tentang masalah haid, ya, terus rukun puasa, ya, terus cirinya balik, ya. Cirinya balik itu kalau kita udah balik berarti kita udah wajib sholat. Mau sholat mau enggak, pahalanya dan dosanya buat sendiri, ya. Kayak itu kalau udah balik. Ya, kalau kamu nih udah balik belum? Belum. Kalau sholatnya benar, nanti pahalanya buat orang tua. Pahalanya buat orang tua kamu. Ya, makanya kamu masih kecil udah bisa ngasih pahala sama orang tua. Ya, kalau ngasih uang nggak bisa, ngasihnya pahala. Alhamdulillah. Makanya kalau sholat jangan bercanda. Ya, dikering jangan bercanda, ya Gibran, ya. Kalau sholat nggak boleh bercanda. Bilang aja satu kata, dua kata, tiga kata itu batal. Apalagi sikut kanan, sikut kiri, ya. Jorong kanan, jorong kiri, itu batal, nggak boleh. Nah, sekarang Rabu, tarikh sama hadis, ya. Tarikh itu sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah dengerin, ya. Sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari waktu dilahirkan, ya, sampai menikah sama Siti Khadijah, ya, sampai berperang melawan kaum kafir. Makanya kita harus suka, ya, kita harus suka sama sejarah Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Jangan ngidolain Ronaldo, ngidolain Messi, ya. Ronaldo, Messi orang Islam bukan. Kalau kata Allah, kalau kita mengidolain, ya, selain orang Islam, ya, nanti kita disatuinnya sama yang diidolain sama kita. Kita ngidolainnya orang kafir, nanti disatuin di akhirat, berarti di mana? Di neraka, disatuin sama orang kafir lagi, ya. Makanya ngidolainnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang hadis, udah lihat. Dari hadis 1 sampai hadis 10 itu harus ke talar, hafal, ya. Nanti ulangan dites, ya. Satu hadis satu nilai, ya. Kalau misalkan hafalnya 10, nanti dikasih nilai 9, ya. Paling besar 9 nilainya. Kalau misalkan hafal 6 dikasih nilai 6. Ya, makanya harus hafal semua, ya.
Kalau nalar itu harus fokus. Dan sekarang tajwid. Tajwid. Nggak lihat sini. Tajwid. Tajwid itu tata cara kita membaca Al-Quran. Cung, sekali yang ini udah Al-Quran. Cung, 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 cung. Yang tinggi, tangan kanan. Yang tinggi yang sudah Al-Quran, cung. Alhamdulillah udah banyak ya. Tinggal berapa persen? 3%-an lah, 30%-an yang belum. Nah, yang belum cepatin ngaji yang rajin, jangan belang bentong kayak ular belang ya, kayak ular belang. Kadang sekarang ngaji, besok enggak. Besok yang ngaji, besokannya enggak. Terus gitu ya. Tapi harus ngaji terus. Dan dengerin, lihat sini. Tajwid itu penting. Orang yang membaca Al-Quran tidak memakai ilmu tajwid ya, itu hukumnya dosa. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa ya. Dapat dosa, bukan dapat pahala. Misalkan Rehan, Dikri, suaranya panjang banget dari sini sampai Cipunagara ya, suaranya bagus banget, perempuan juga pada suka semua suaranya. Tapi tajwidnya salah. Salah. Tetap itu tuh kecawat. Itu tuh jelek ya. Walaupun suaranya bagus, suaranya panjang, ngaji Qurannya enggak pakai tajwid, tetap dapat dosa. Hukumnya dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah dengerin. Nah, di sini nih. Di Desa Kiarasari, kalau ada yang ngaji tajwid, satu orang aja yang ngaji tajwid ya, itu maka hukum yang selainnya itu bisa di backing sama apa? Sama satu orang yang ngaji. Tapi kalau nggak ada ngaji ya, satu orang pun, itu satu desa Kiarasari kebagian dosa semua. Dosa kenapa? Dosa nggak ngaji tajwid. Nah, disitulah makanya ya, ngaji tajwid itu ya harus dipelajari. Nah, sekarang kaligrafi. Dah dengerin. Kaligrafi, kita akan bahas kaligrafi. Gimana sih kaligrafi itu? Tulisan indah. Ya, tulisan yang indah sehingga orang melihatnya terkesima, terpesona, terteran pokoknya. Ya, lihatnya tuh ya. Saking apanya? Saking indahnya, betul yang benar. Ya, saking indahnya orang terpesona melihat tulisannya. Nah, makanya kita akan belajar gimana sih cara nulis yang indah, gimana sih cara nulis kaligrafi, gimana sih cara nulis yang rapi. Ya, makanya harus belajar benar. Aku dulu sekolah agama kayak gini kayak kamu. Ya, belajar kaligrafi pakai pensil. Enggak pakai apa? Enggak pakai pulpen. Makanya pensil, bikin pensilnya sendiri, diukir sendiri pensilnya tuh. Ya, pensilnya diukir sendiri. Apanya? Pensilnya, terus dikerok-kerok sedikit-sedikit biar jadi tebel, ya. Suka banget pelajaran kaligrafi. Nah, sekarang hari Sabtu. Hari Sabtu akhlak sama doa-doa. Akhlak tadi udah dibahas. Rehan, duduk gimana? Akhlak, ya. Kita akan belajar akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada seatasan, sebawahan, ya. Kita punya ilmu, Rehan punya ilmu, ya. Alhamdulillah. Tapi ilmunya banyak banget. Sayang, nggak punya akhlak, ilmunya nggak manfaat, ya. Makanya gimana caranya kita punya ilmu sedikit tapi manfaat banyak, apalagi syukur manfaat. Nanti kita pelajari takdim kepada guru, takdim kepada ilmu, takdim kepada kitab. Ya, itu agar ilmu kita bermanfaat. Nah, sekarang doa juga sama. Nanti kita bahas doa sesudah sholat duha. Ya, doa sesudah sholat duha. Kita hafalin sama, ya, banyakin hafalan. Karena nih
kalau hafalan anak-anak, anak kecil nih, ya masih segede kita, ya itu otaknya tajam, otaknya sekut kalau kata bahasa Sunda, ya otaknya itu nggak mintul, ya susah masuk, tapi kalau udah masuk susah keluar, ya susah masuk, susah hafal, tapi kalau udah hafal sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek bakal hafal aja, ya seperti gini. Waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ya, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Batu keras nggak? Keras. Terus kita diukir pakai pahat. Tok 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 nulis A. Tok 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 A. Terus K. Ya, tok 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 terus. Bikin A-nya aja itu 1 minggu. Ya, terus K, terus U, akunya aja udah 3 minggu, itu 1 huruf 1 minggu, ya. Tapi itu bakal ada aja, ya, bakal selamanya ada kalau batunya nggak pecah, ya. Kalau coba sekarang kalau udah dewasa mengukir bagaikan mengukir di atas air. Coba kamu bikin huruf di atas air. Aku cinta padamu, ya. Misalkan cepet nulisnya, cepet kehapusnya. Waktu itu bisa nulis, ya. Waktu itu juga bakal kehapus. Kalau udah dewasa, waktu itu hafal, waktu itu juga lupa. Ya. Makanya mumpung masih kecil, banyakin hafalannya nih Nopi. Banyakin hafal. Lah, Nyaneng Julpa, Nyaneng Tiara, banyakin hafalan. Kamu apalagi yang tadinya juara sekarang jadi tidak juara. Nah, itu ya. Yang tadinya juara jadi juaranya ke bawah. Nah, itu ya. Makanya kita harus apalagi yang belum juara pisan. Ya, kita harus bisa mengejar ketertinggalan. Sekarang lanjut. Doa udah. Hari Minggu juz amma sama ulangan harian. Juz amma kita akan bahas nanti surat yang pendek, ya. Surat pendek setelah surat Al-Fajr, ya, setelah surat Al-Fajr. Surat apa tuh? Terus sama ulangan harian. Ulangan harian setiap seminggu 1 kali ulangan harian. Nah, sekarang lihat sini. Ini tulis, lihat. Ada berapa pelajaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 berarti 12 pelajaran. 12 pelajaran berarti kita harus punya buku 12 buku pelajaran. Ya, 1 pelajaran 1 buku. Kayak di SD, 1 pelajaran 1 buku. Misalkan kamu, aku mah adanya 6. Adanya 6. Udah, yang satu sebelahnya pelajaran tauhid, sebelahnya pelajaran imla, ya. Misalkan kalau punyanya 6, tapi kalau punyanya banyak, 1 pelajaran 1 tauhid, yang satunya imla, gitu ya. Biar nanti ulangan tuh gampang kita cari, ya, ngapalinnya gampang, ya. Kalau misalkan 1 buku semua pelajaran, wah ini mah susah. Mau ulangan tuh mana ya pelajaran tauhid, mana pelajaran fikih, mana pelajaran bahasa Arab, ya. Jadinya susah untuk mencari ulangannya, mencari soal, mencari materinya, ya. Usahain kayak gitu, ya. Kalau misalkan kamu banyak buku, 1 pelajaran 1 buku ditulis tauhid, ya. Nanti kamu nih. Ini tulis buku pelajaran, jadwal pelajaran di atas rak buku, ya. Rak buku setiap mau berangkat sekolah agama, ya Rehan. Setiap mau berangkat sekolah agama dilihat pelajaran apa. Oh, sekarang hari Senin pelajaran tauhid sama imla. Cari buku imla, cari buku tauhid, ambil ke tas, ya. Yang lainnya taruh di situ, yang kepake, ya. Kalau misalkan bukunya ada sedikit, 1 pelajaran berarti 1 hari kita bawa 1 buku, yaitu tauhid sama imla sebelah gitu, ya. Tapi lebih baik mah 1 pelajaran 1 buku, ya. Paham tuh?
Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Tadi perkenalan udah, jadwal udah, terus tata cara udah, ya. Sekarang tinggal apanya? Sholat dulu lah, sholat asar. Alhamdulillah.